Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tumhehi kicang atapang akataro tatagato pati pana pamukanti jayino marabandena ti. Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita menyambut Trisuci Waisak dengan berbagai macam kegiatan. Siang nanti kita akan menyambut detik-detik Waisak, dan pagi hari ini kita akan menggunakan waktu untuk membahas satu topik Dhamma. Topik Dhamma yang pagi hari ini akan kita bahas diambil dari Kitab Suci Dhammapada, syair 279, bagian dari Magga Waga, yakni waga tentang jalan. Penting bagi kita, khususnya umat Buddha, kenapa kita perlu membahas satu topik Dhamma, supaya kita punya pemahaman, mendengar apa yang belum pernah didengar, memperjelas apa yang sudah pernah didengar, menghilangkan keraguan-raguan, meluruskan pandangan yang keliru, dan dengan kita menggunakan waktu berbincang Dhamma akan menimbulkan kedamaian di dalam batin kita. Terkhusus di hari ini kita gunakan waktu yakni Dhammasakaca. Dhammasakaca adalah bagian dari petunjuk yang Sang Buddha berikan. Disebut sebagai penggunaan waktu yang baik. Di dalam Kala Sutta, Sang Buddha menyebut, wahai para bhikkhu, apa yang disebut dengan penggunaan waktu yang baik? Dikatakan di dalam Kala Sutta, waktu disebut digunakan dengan baik jika waktu itu diisi dengan 4 hal. Hal yang pertama adalah mendengarkan Dhamma. Hal yang kedua adalah diskusi Dhamma. Hal yang ketiga adalah pengembangan ketenangan. Dan hal yang keempat adalah pengembangan pandangan terang. Jadi kalau seandainya salah satu dari waktu yang kita miliki kita gunakan untuk 4 hal ini, Sang Buddha menyebut itu disebut menggunakan waktu dengan baik. Nah, hari ini rencananya mau libur. Hari ini rencananya mau libur karena detik-detiknya siang. Apa libur aja, Bante? Sayang. Gimana kalau hari ini kita pakai untuk kelas Dhamma atau Dhammasakaca? Supaya apa? Supaya kita punya waktu, kita isi dengan kebajikan. Minimal kita teringat kembali tentang ajaran Sang Buddha. Kenapa? Meskipun Sang Buddha itu telah parinibbana, sebetulnya kita diberi warisan. Warisannya bukan materi. Meskipun Guru Agung Sang Buddha telah parinibbana, kita diberi warisan berupa Dhamma.
Dhamma ini berharga. Kenapa saya katakan berharga? Untuk mendapatkan Dhamma, Sang Buddha butuh waktu. Berapa lama? 4 asangkaya kapa, 100.000 kapa. Waktu yang lama sekali. Dan untuk mendapatkan Dhamma ini, Sang Buddha sewaktu menjadi bodhisatta, beliau menyempurnakan 10 parami. Dan itu tidaklah gampang. Dana parami, sila parami, nekama parami, panya parami, kanti parami, aditana parami, saca parami, UPK parami, termasuk juga meta parami. Semua ada 10. Dan itu didapatkan tidaklah gampang. Dari 10 penyempurnaan parami itu, beliau akhirnya sempurna mencapai sama Sambodhi. Dan beliau memperoleh Dhamma. Dhamma itulah yang seringkali kita sebut sebagai obat. Obat untuk apa? Obat untuk apa? Obat untuk meredakan, yakni usia tua, sakit, dan kematian. Maka Dhamma yang Sang Buddha ajarkan ini adalah bagaimana supaya kita mengikis kilesa, supaya tidak punya kondisi untuk terlahir kembali. Kalau tidak ada kelahiran, maka tidak akan ada cerita usia tua. Tidak akan ada cerita sakit. Tidak akan ada cerita kematian. Jadi kalau nanti jadi umat Buddha ditanya, kenapa umat Buddha bercita-cita untuk tidak lahir kembali? Ibu bapak memiliki satu pemahaman. Dengan tidak lahir kembali, ibu bapak tidak akan terkena kondisi. Tidak usah mengalami tua. Jadi tidak perlu mijetin dengkul lagi. Tidak perlu lagi. Tidak perlu minum obat lagi. Kalau tidak ada usia tua, tidak ada sakit, tidak ada kematian, itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang tertinggi. Dan syaratnya dimulai dari kita belajar Dhamma. Sang Buddha memberi obat. Obat itu agar berkhasiat, syaratnya obatnya sudah dikasih petunjuk. Nih obatnya. Bagaimana supaya obat itu punya kekuatan? Obatnya tidak bisa hanya disembayangi. Tidak bisa hanya disembayangi. Makanya di kesempatan hari ini menggugah kepada kita semua, yakni engkau sendirilah yang harus berusaha. Para tathagata hanya menunjukkan jalan. Jadi kitalah yang mesti berusaha. Kalau Anda dari berobat, dari dokter, dari shinsei, mungkin dapat obat. Obat itu kalau kita tidak meminum, terus siapa yang minumkan kita? Dan kita tidak bisa nitip. Tidak bisa nitip. Tolong diminumkan ya, semoga saya sembuh. Bisa ibu bapak? Tolong ini kemarin dapat obat dari dokter itu ada 6 biji per hari mesti minum 2-2. Saya bosen minum obatnya. Terus kita berpikir, Mak, separuhan yuk. Supaya apa? Supaya saya sembuh. Apakah bisa? Tidak. Makanya Sang Buddha muncul ke dunia ini, beliau memberi Dhamma. Dhamma yang beliau sudah berikan, beliau jabarkan dengan beraneka ragam. Yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan juga indah pada akhirnya. Indah pada awalnya adalah ada historinya. Ada yang menjadi latar belakang. Maka disebut indah pada awalnya. Bukan tiba-tiba.
indah pada awalnya. Kenapa Sang Buddha mengajarkan hal ini? Ada historinya. Ibu bapak kan tahu kenapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Sebagai umat Buddha mesti tahu. Supaya apa? Supaya timbul pemahaman yang benar. Kalau ditanya nih, kenapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana? Ini bukan meditasi ya. Kenapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana? Karena ada latar belakangnya. Inilah yang disebut dengan indah pada awalnya. Ada latar belakangnya. Bukan lari dari keluarga. Bukan. Ada latar belakangnya. Bukan tidak cinta pada keluarganya. Bukan. Tetapi ada latar belakangnya. Melihat fenomena. Ada yang tua. Ada yang sakit. Ada yang mengalami kematian. Barulah yang keempat, melihat seorang bertapa. Disitulah kemudian beliau terpikir, supaya saya bisa memberi obat kepada keluarga saya, supaya dia tidak tua, tidak sakit, tidak lagi mengalami kematian. Maka saya akan meninggalkan istana ini untuk mencari obat. Bukan lari dari tanggung jawab. Ini perlu saya sampaikan lagi. Karena ada orang yang pakai bahasanya itu agak mendiskreditkan. Pangeran Siddhartha aja ninggalin keluarga. Masa kamu ikutin? Karena dia tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakangnya. Latar belakangnya adalah Sangga Mulia. Makanya setelah beliau mencapai sama Sang Bodhi, beliau juga memberi obat kepada ayahnya, Raja Sudodana. Raja Sudodana sampai mencapai arahata. Memberi obat juga kepada ibunya. Bahkan beliau di wasa ke-7 datang mengajarkan dhamma kepada Ratu Maya Dewi. Yang saat itu lahir di Sutugatusita. Tapi pembabaran dhammanya di Tawatingsa. Ya saudara mencapai arahat. Rahula mencapai arahat. Ananda mencapai arahat. Jadi beliau mengajarkan dhamma ini ada latar belakang. Indah pada awalnya. Indah pada pertengahannya, ada pokok dasarnya. Apa pokok dasarnya? Untuk menghentikan penderitaan itu, seseorang perlu memahami 4 kebenaran mulia. Indah pada akhirnya. Kalaupun kita belum mencapai siswa Arya, dengan kita mengikuti dhamma, tidak mungkin jatuh di alam menderita. Indah pada akhirnya. Akhirnya akan indah. Jadi Sang Buddha mengajarkan dhamma ini supaya kitanya yang harus berusaha. Engkau sendirilah yang harus berusaha. Para tathagata hanya menunjukkan jalan. Jadi Guru Agung Sang Buddha itu ya hanya menunjukkan jalan. Ini syair Dhammapadanya. Tumhehi kicang atapang, akataro tatagato, pati panak pamok kanti, jayino marabandana. Engkau sendirilah yang harus berusaha. Para tathagata hanya menunjukkan jalan. Mereka yang tekun bersamadi dan memasuki jalan ini akan terbebas dari belenggu mara. Apa kaitannya? Ada latar belakangnya. Namanya atak-hatanya. Jadi di dalam kitab suci Dhammapada ini, setiap syair per syair itu ada atak-hatanya. Ada penjelasnya. Ada kronologinya. Kenapa? Yang menjadi latar belakang dari syair Dhammapada 276 ini adalah
sekelompok biku yang berjumlah 500. Dulu cari biku 500 itu gampang. Dulu. Karena di dalam kitabnya dibunyikan, di kala itu berkumpul sebanyak biku 500. Mereka berkumpul dan saling membicarakan tentang perjalanan. Karena mereka dari berbagai tempat yang beraneka ragam. Menceritakan, tadi saya pergi dari sana, jalannya itu rusak. Saya pergi dari sana, jalannya itu banyak kerikil. Ada yang bilang lagi, jalannya itu tadi yang saya lewati sih bagus. Jadi ceritanya sejumlah biku ini sampai di tempat Sang Buddha cerita tentang perjalanan. Ya samalah seperti kita. Kalau seandainya nih kita janjian ketemu di Sunter, tapi ada yang datang telat. Terus ditanya, tadi kenapa datangnya telat? Jalanannya itu Bante. Tapi saya cepet loh. Lewat mana? Lewat Jor. Cepet. Loh lah kamu kok telat? Iya tuh, tadi saya lewat Karangtengah. Ya, lewat Karangtengah sudah gitu saya masuk lewat kebun jeruk. Di Tomang, antriannya panjang, makanya saya datangnya telat. Ini ceritanya begitu kalau kita versikan sekarang. Terus Sang Buddha menjawab begini. Dari sekian banyaknya jalan yang kalian bicarakan itu, tidak ada yang bisa mengungguli, yakni jalan mulia berunsur 8. Jadi cerita dari latar belakang ini adalah sekelompok biku yang berjumlah 500 ini membicarakan tentang jalan. Tapi Sang Buddha itu menegaskan kembali. Kalau hanya membicarakan soal jalan yang fisik itu, tidak akan memberi banyak manfaat. Yang bermanfaat, yang patut untuk dibicarakan adalah jalan mulia berunsur 8. Makanya di sini beliau menggunakan para tathagata hanya menunjukkan jalan. Kenapa ada jalannya? Karena yang menjadi latar belakangnya adalah pembahasan soal jalan. Makanya ada kata jalan juga masuk juga. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, ya satu-satu. Jadi di dalam kalimat yang paling awal, tumhehi kicang atapang. Tumhehi kicang atapang. Kata tumhehi itu artinya diri sendiri. Engkau. Jadi ini adalah menekankan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali usaha kita sendiri. Makanya Sang Buddha itu ada salah satu di dalam sutta. Beliau menyampaikan begini. Kalau ada orang ini menyeberang ke sisi seberang yang lain. Dan di tengah-tengah ini ada arus. Seseorang tidak bisa kemudian meminta. Dataran di seberang, datanglah. Ibu bapak mau nyebrang Sungai Cisadane. Belakang ada Sungai Cisadane yang menghubungkan antara Tangerang Selatan dengan kabupaten. Di dekat itu loh. Apa namanya? Debris. Anda tidak bisa kemudian dataran yang di debris itu kemudian Anda mintain. Sini. Makanya Sinarmas mesti buat jembatan. Kenapa diperlukan jembatan? Karena dataran di seberang itu dia tidak bisa menghampiri. Ini mengingatkan sama, kitanya yang mesti berusaha. Karena apa yang kita capai itu tidak akan menghampiri kita. Selama kita tidak berusaha. Makanya ciri khas Buddhis ini adalah kalau kita punya angan-angan, kalau kita punya harapan, yang mesti diingat adalah
hal baik apa yang akan saya lakukan. Jadi kalau ibu bapak punya angan-angan, ya punya angan-angan, mungkin mau pinter sekolahnya, Anda tidak bisa kemudian kertasnya ditulisin, semoga pinter, dibakar, diminum. Tidak bisa. Kita mesti tahu kalau kita ingin pinter, kita harus usaha. Usahanya apa? Membaca, bertanya. Ini adalah salah satu perumpamaan kalau ingin pandai. Sang Buddha juga memberi perumpamaan yang sama. Kalau kita ingin menuntaskan penderitaan kita, ya kita mesti berusaha. Apa yang kita usahakan tidak lain adalah membangun, yakni jalan mulia berunsur 8. Siapa yang harus bangun? Siapa? Anda tidak bisa nitip. Ya, kenapa saya katakan kok nitip? Karena berkali-kali kita sukanya nitip. Ya, Bante titip salam. Salam aja suruh nitip loh. Bante nanti kalau ketemu Bante ini titip salam ya. Titip salam. Salam aja nitip. Bante ini saya ada mangga banyak. Boleh nitip enggak Bante nanti dimakan di wihara besok untuk dana makan. Makanan aja mau dititipkan. Tapi untuk mengakhiri penderitaan tidak bisa nitip. Jadi ibu bapak mesti berusaha. Berusaha. Kenapa Bante? Karena dikatakan bahwasanya Sang Buddha tidak bisa menarik kita keluar dari penderitaan seperti menarik seseorang dari lumpur. Tidak bisa. Kita mesti berusaha. Kita sudah dikasih tipsnya. Masalahnya adalah mau enggak kita berusaha? Mau enggak? Lah kalau seandainya kita tidak berusaha bagaimana Bante? Berarti ada yang mengikat kita. Niat hati ingin berusaha, tetapi apa daya? Kenapa tidak bisa keluar dari lumpur? Kenapa tidak bisa bangkit untuk berjuang? Berarti ada yang mengikat. Apa yang mengikat? Yang mengikat kita sulit keluar dari samsara yang sudah ditunjukkan karena kita masih terjerat oleh mara. Nanti di topik pembahasan berikutnya. Jadi kita ini kadang-kadang ingin hati, setelah mendengar kita ingin berusaha. Tapi kadang-kadang mara ini gundeli kita. Ibarat kita mau melangkah, tapi mara ini mengikat kaki kita. Kemudian, beliau hanya memberi peta atau petunjuk. Nih. Makanya ada kewajiban biku nih. Kalau jadi biku ya, supaya Bapak dan Ibu tidak salah persepsi dengan saya. Saya perhatikan Bante tiap hari pindah kota. Enak banget ya jalan-jalan ya. Saya lihat statusnya ada di kota Pekalongan, ada di kota Samarinda, ada di kota Balikpapan, ada di Bali. Enak banget ya. Ibu bapak, saya sedang mengerjakan tugas. Jadi biku tugasnya ada 5. Yang pertama adalah mencegah supaya para umat tidak berbuat jahat. Mencegah. Yang kedua, mendorong untuk berbuat baik. Ini tugas saya. Ya, dorong Anda. Yang macet-macet saya samperin. Ayo. Lama banget tidak pernah kelihatan. Ya. Saya bukan ngabsensi Anda ya. Ya, bukan ngabsensi. Karena ini adalah tugas. Ya. Mencegah Anda untuk berbuat jahat. Mendorong Anda untuk berbuat baik. Yang ketiga, mendengarkan apa yang belum pernah didengar. Maka sebisa mungkin sesuai kemampuan saya, kalau Anda mengikuti, saya mencoba untuk memberi yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Memberi. Kemudian yang keempat, memperjelas apa yang sudah didengar. Nah, kemudian kewajiban saya yang kelima. Saya punya kewajiban 5. Kewajiban yang kelima adalah sagasa magang acikanti. Sagasa magang acikanti. Kewajiban biku menunjukkan kepada umat jalan menuju kebahagiaan.
Jadi ibu bapak saya ajak untuk Dhamma Sakaca ini supaya ibu bapak mulai melihat, mulai mengetahui jalan menuju kebahagiaan. Jadi kita diminta untuk kita yang harus berusaha. Jadi Sang Buddha ini sudah menunjukkan arah. Dan saya berusaha untuk mendelivery. Nih kata Sang Buddha nih di sini nih. Ya, di Dhammapada 276 beliau mengatakan kita sendirilah yang harus berusaha. Jadi saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini ya dari apa yang diberikan oleh Sang Buddha. Untuk siapa Bante? Bukan 100% untuk Anda. Terus untuk siapa Bante? Saya juga mau. Jadi saya belajar Dhamma ini bukan semata-mata ini menggurui Anda, tidak. Dhamma yang saya baca, Dhamma yang saya pelajari ini ya untuk diri saya. Karena kita tahu Dhamma bukan untuk menghakimi orang lain. Dhamma bukan untuk menyerang pihak lain. Dhamma yang Sang Buddha berikan itu adalah untuk diri sendiri. Jadi kalau kita belajar untuk siapa Bante? Ya untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah merasa ngerti, maka saya ajak-ajak. Lah kalau diri sendiri tidak ngerti, mau ngajak bagaimana? Ayo kita beli duren. Misalnya begitu ngajak beli duren. Katanya duren musangking. Musangking kayak apa? Tidak tahu tuh. Ketika kita ngajak pasti kita tahu. Betul kan ya? Minimal meskipun belum mencicipi kita sudah punya deskripsinya. Kalau itu ada sesuatu yang berharga, sudah sepatutnya kita ajak. Makanya karakteristik dari Dhamma itu adalah ehipasiko. Ehipasiko, kemarilah. Kemari, ehi itu artinya kemari. Pasiko lihat. Kenapa keluar kalimat ehipasiko? Ada sesuatu yang berharga. Dan Anda juga berhak untuk memperolehnya. Makanya dipanggil sini. Ada hal yang berharga. Dipanggil ehipasiko. Sini, lihat ini berharga. Kepengen enggak? Kalau belum kepengen bagaimana Bante? Diundang lagi. Supaya semakin dekat dan semakin mengerti. Kemudian, apa yang menjadi pesan dari syair Dhammapada 276 ini adalah sejalan. Sesuai dengan apa yang menjadi pesan terakhir Guru Agung Sang Buddha. Guru Agung Sang Buddha sebelum parinibbana, beliau berpesan, Wayo Dhammo Sangkara Apamadena Sampadeta. Segala bentukan ini tidak ada yang kekal, berusaha. Jangan tunda. Masalahnya apa? Jangan tunda. Soalnya napas ini tidak kekal. Yang seolah-olah nafas selalu bersama dengan kita, nafas ini juga tidak selamanya. Nah, sebelum napas itu berhenti, jangan buru-buru berhenti berlatih. Kecuali napasnya sudah berhenti. Lah mau ngapain lagi? Mau udah berhenti. Ya. Selama nafas ini belum berhenti, sebisa mungkin kita berusaha. Inilah penekanan dari tumhehi. Engkau sendirilah. Keberadaan Bante itu hanya teman. Teman itu ngajak. Jadi Anda jangan berhenti mentang-mentang kalau tidak ada temannya. Habis sih Bante tidak pernah datang. Udah lama saya tidak ke wihara, habis Bantenya tidak pernah ke sini. Ayo meditasi. Sudah lama Bante saya tidak meditasi. Lulah kenapa? Kakinya sakit? Enggak. Bante sih tidak pernah ke sini. Jadi ibu bapak saudara-saudara, keberadaan teman ini hanyalah yang memberi motivasi. Tetapi yang memberi penggerak yang utama adalah kitanya sendiri. Jadi jangan sampai kita menyalahkan pihak yang di luar. Makanya Sang Buddha kan berpesan, tumhehi, engkaulah.
Ya, tumhehi, engkolah. Engkolah apa Bante? Kicang atapang. Kicak itu artinya adalah kewajiban. Kicak. Atapang itu sama dengan atapi, semangat. Jadi di dalam praktek dhamma, di sini kita diingatkan untuk berusaha melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Menekankan bahwa usaha melatih ke dalam diri sendiri. Ada satu pesan yang saya dengar dari dosen saya waktu dulu. Dosen agama Buddha ngomong sama saya begini. Kalau punya anak, jangan suruh ke wihara. Tapi ajak ke wihara. Beda. Maknanya beda. Kalau menyuruh ke wihara, anaknya yang berangkat, orang tuanya di rumah. Mestinya bagaimana? Mengajak. Jadi ketika kita praktek dhamma ini kita ngajak. Ngajak itu artinya bareng-bareng. Bukan menyuruh. Nih orang tua-tua. Ya, jangan suruh anaknya ke wihara. Masa enggak boleh Bante disuruh ke wihara? Belum lengkap kalimatnya. Mestinya adalah ajak. Kalau ajak berarti kitanya ikut hadir. Nanti kalau nyuruh, ternyata yang nyuruh tidak berangkat, nanti nular. Oh, situ aja nyuruh aja enggak berangkat toh. Ya, satu keberkahan ya. Kita memberi satu warisan. Selain kita memberi warisan, yakni kekayaan materi. Selain memberi warisan berupa pengetahuan-pengetahuan duniawi untuk memperoleh penghidupan, sangat dianjurkan memberi warisan berupa pengetahuan dhamma. Dan syaratnya kita harus mengajak. Jangan suruh, mengajak. Ajak. Kalau enggak pernah diajak, ya bagaimana tahu? Bagaimana tahu? Makanya di dalam praktek dhamma ini, Sang Buddha itu mendorong. Untuk apa? Melatih kicak apa yang menjadi kewajiban. Apa kewajibannya? Melaksanakan yakni jalan mulia berunsur 8. Ini kewajibannya. Dengan apa Bante? Dengan atapi, dengan semangat. Atapi itu sama dengan api. Api itu membakar. Kenapa pakai perumpamaan api? Kenapa pakai perumpamaan api? Karena api itu tidak pernah menunda. Rumah kebakaran. Bisa kita ngomong sama api. Api tunggu dulu ya, jangan banyak-banyak dulu. Ini pemadam kebakaran belum datang. Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Api itu kalau sudah melahap, dia akan cepat. Nggak bisa. Tuan rumahnya belum datang, biar tuan rumahnya lihat dulu. Apakah bisa menunggu api itu? Nggak bisa. Makanya di sini menggunakan atapi, semangat diterjemahkan dengan api. Api itu membakar. Sesuatu yang sudah membakar, menyala, tidak bisa disuruh redam. Ya, kalau ibu bapak bakar sampah, kemudian sampahnya itu terbakar hebat, kemudian saking hebatnya Anda lupa bawa ember untuk nyirem, kemudian Anda pesan, tunggu dulu ya, jangan gede-gede dulu, jangan gede-gede dulu. Apakah mau menunggu? Tidak. Seperti itulah kalimat atape, kalimat atapa atau atapi, yakni jangan pernah menunggu. Ya ibu bapak, ya jangan pernah menunggu. Dan Sang Buddha berperan di sini sebagai guru. Jadi bukan penyelamat ajaib. Guru itu pembimbing. Ya, guru pembimbing. Jadi beliau itu tahu loh, ini kehebatan Sang Buddha nih. Ini ngomong-ngomong kehebatan Sang Buddha. Sang Buddha itu kalau ngajar dhamma itu pakai skala prioritas.
Jadi tidak langsung asal-asalan. Pakai skala prioritas. Prioritas yang pertama diibaratkan seperti bunga teratai yang sudah di atas permukaan. Tinggal nunggu sinar matahari, dia akan mekar. Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang beliau akan cari duluan. Cukup diajarkan 4 kebenaran mulia dengan pendek, ngerti dia. Itu yang dicari. Jenis yang pertama. Jadi beliau akan ngajar. Ngajar yang dicari muridnya yang pertama ini, murid yang sudah siap. Diibaratkan seperti bunga teratai yang di permukaan. Kalau ini yang pertama tidak dapat, barulah cari yang kedua. Yang kedua itu adalah bunga teratai yang mendekati permukaan air. Sang Buddha akan mengajarkan Dhamma kepada orang-orang yang bisa mengerti 4 kebenaran mulia secara terperinci. Nah, kalau yang pertama tidak dapat, kedua tidak dapat, ketiga. Seperti bunga teratai yang masih di dalam. Sang Buddha akan mengajarkan 4 kebenaran mulia secara singkat, secara terperinci, berulang-ulang. Berulang-ulang. Dan ada jenis teratai yang keempat. Sang Buddha tidak pernah kunjungi. Yang paling bawah. Paling bawah itu apa? Orang-orang yang tidak punya keyakinan, yang tidak punya potensi. Makanya kalau tidak punya potensi, ya beliau tidak akan mengajarkan. Kalau Anda pernah mengikuti Dharma Yatra, di sekitar Bodh Gaya itu ada daerah namanya Kota Senanigama. Ya, Kota Senani, namanya desa. Senani. Gama itu adalah bahasa Pali desa. Setelah Sang Buddha mencari pencerahan, tahu enggak? Kenapa tidak mengajarkan Dhamma ke Senanigama? Kenapa kok mengajarkan Dhamma ke Sarnat, ke Pancawagya Bhikkhu? Karena beliau lihat, saat itu yang punya potensi lebih awal adalah Pancawagya Bhikkhu. Setelah membabarkan Dhamma kepada Pancawagya Bhikkhu, barulah beliau setelah 3 bulan di sana, beliau pergi lagi ke Senanigama. Ketemulah dengan Uruwela Kasapa, Nandi Kasapa, dan Gaya Kasapa. Kasapa bersaudara yang berjumlah 1000. Kok bolak-balik, Bante? Sudah dari sini pergi ke sana, balik lagi ke sini. Kenapa tidak langsung sekian di sini? Karena yang punya potensi saat itu adalah yang di sana dulu. Jauh Sang Buddha akan kunjungi. Kalau ada orang punya potensi, inilah guru. Jadi Sang Buddha itu tidak ngajarin sembarangan. Beliau tahu siapa nih. Dan ini menjadi satu kelebihan dari seorang sama Sang Buddha. Beliau tahu setiap orang punya potensi. Lah dulu kita jenisnya yang mana, Bante? Mungkin kita jenisnya yang keempat itu. Nggak pernah dikunjungi, ya, nggak punya potensi, tapi punya kebajikan, sehingga sekarang pun meskipun tidak bertatap muka langsung, sekarang kita punya kesempatan mendengar dan juga praktek, dapat warisan yang tertuang di dalam Tipitaka. Kita masih punya karma baik. Nah, Akataro Tathagato, Buddha adalah pemberi petunjuk. Bukan dewa yang memberi anugerah otomatis. Ya, jadi setiap orang masih punya potensi. Beliau adalah petunjuk. Beliau telah menemukan jalan, mengajarkannya dengan penuh kasih. Tetapi kitalah yang harus melangkah. Kemarin saya menemukan satu penjelasan tentang Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kenapa kalimat ini diulang? Kalimat ini punya manfaat supaya kita dekat dengan Sang Buddha. Cara mengucapkannya bagaimana? Itu saya secara fisik
Kalau Anda mau mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa secara fisik, nih, kita jangan fisiknya ini, harus fisiknya begini, tangannya mesti setara dengan jantung kita. Ya. Secara fisik mesti begini. Secara verbal enggak boleh kumur-kumur ngomongnya. Harus tegas. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nadanya tegas, ya, bukan kumur-kumur. Dan aspek pikirannya disampaikan dengan pikiran yang tenang. Nanti manfaatnya dirasakan. Ya, sekarang kalau nanti berpergian, ini kalimat yang dipakai. Kalau di penerbangan, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabe sata bhavantu. Nah, jadi kalau kita nanti supaya mengawali hari dengan baik, meskipun kita tidak punya kesempatan baca yang panjang, tangan diletakkan di depan dada, ya, setara dengan hati kita. Kemudian, sampaikanlah dengan bahasa yang tegas. Ya, jangan umi-umi. Takut kedengaran sama yang lain. Ini bukan mantra yang dirahasiakan. Jadi Anda mesti secara fisik begini, ucapannya mesti tegas. Dan saat mengucapkan pikirannya mesti tenang. Ini mesti diingat-ingat. Ya, supaya apa? Cita rasa dari wandana penghormatan ini terasa. Ya, supaya terasa. Rasanya apa? Supaya kita dekat. Jadi tangannya diletakkan di, makanya kalau waktu di wihara, Namo tassa bhagavato arahato, tangannya separuh megang HP-nya. Gimana dapat manfaatnya? Ya, mesti dua. Ada filosofinya. Kenapa tangan ini merangkap? Ada filosofinya. Kita tidak menyimpan permusuhan dengan siapapun. Tidak ada yang kita sembunyikan. Tidak ada yang kita sembunyikan. Ini maknanya. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Kalau salaman itu separuh bisa sembunyi. Ya, separuh bisa sembunyi itu. Makanya cara menyapa perdamaian. Kenapa perdamaian itu sapaannya begini? Karena ini artinya kita tidak ada yang disembunyikan. Senjata apapun tidak ada yang disembunyikan. Makanya kenapa umat Buddha nih beranjali. Ini adalah simbol perdamaian. Karena tidak ada yang disembunyikan. Kalau begini, separuh menghormat, separuh sila. Ya kan, kalau Sincia kan begitu kan. Ya. Tapi ibu bapak, kenapa kita kalau namaskara, kenapa begini? Ini simbol kita datang dengan kedamaian. Kemunculan Buddha membawa kedamaian. Kedamaian tidak ada yang disembunyikan. Makanya begini. Kenapa mesti dua-duanya, Bante? Karena seorang Buddha memiliki maha karuna, maha bijaksana, maha welas asih, dan juga maha panya. Kanan kebijaksanaan, kiri adalah welas asih. Punya kebijaksanaan yang didasari dengan welas asih. Ya, nanti kalau ditanya, kenapa mesti anjali? Memang caranya begitu. Ya, jadi ibu bapak nanti kalau ditanya, ibu bapak bisa menjelaskan. Ini gunanya Dhammasakaca nih, mumpung saya ingat nih. Nanti kalau ditanya, kenapa mesti anjali begini? Ini bukan kita berarti kita lebih rendah, bukan. Kita datang tanpa permusuhan, kita datang dengan kedamaian. Kenapa? Karena sudah terbangun dari kebijaksanaan, terbangun dari welas asih. Disatukan. Dan ini akan menjadi cita rasa. Ya, cita rasa yang saya datang tidak ada permusuhan. Dan satu keberkahan. Kita hidup tanpa permusuhan. Di antara orang-orang yang bermusuhan. Kita hidup tanpa permusuhan. Nah, ini salamnya. Ya. Jadi salamnya bukan begini.
Ya, tapi jangan sampai nanti Cynthia Anda kemudian begini itu. Ya nanti jadinya nanti lari dari apa menjadi budaya tradisi. Itu punya makna yang berbeda. Nanti tanyanya nanti bahasnya nanti waktu Cynthia nanti ini. Kenapa Bante kok maknanya begitu? Itu bahasa Cynthia. Karena ini hari Waisak, maka pembahasannya adalah yang begini aja. Ya, jadi nanti ya namo budaya, saya datang dengan kedamaian. Saya sudah paham semua makhluk ingin bahagia, tidak ada yang mau menderita. Dan saya sudah tahu dengan landasan kebijaksanaan. Jadi kita harus melangkah. Kita harus melangkah. Sang Buddha ini petunjuk arahnya. Seperti dokter yang memberi resep. Tetapi pasien sendirilah yang minum. Jadi sudah dikasih resep, Anda mesti ngambil ke toko obatnya, dan kemudian Anda mesti minum. Nah, Ibu Bapak, kata tata gata. Tata gata ini berasal dari bahasa Pali, mengacu kepada ketika Sang Buddha memanggil dirinya sendiri. Jadi kalau Sang Buddha menyebut dirinya sendiri itu dengan menggunakan kata tata gata. Para tata gata bersabda. Jadi kata tata gata ini adalah sebutan ketika beliau menyebut nama. Tidak pakai saya atau aku. Tapi menggunakan kata tata gata. Ini khusus untuk sama Sang Buddha. Apa artinya? Tata gata. Tata itu artinya demikian. Gata itu artinya dari kata gacami, pergi. Artinya apa? Buddha telah pergi melampaui siklus kelahiran kematian. Tidak ada lagi keterikatan dalam samsara. Makanya kalau orang itu sudah terbebas dari samsara, sudah tidak terikat lagi, sebutannya sudah menjadi Buddha. Maka istilah tata gata ini mengacu dari dua kata, tata dan gata. Setelah beliau pergi, tata gata artinya yang datang. Maksudnya apa? Buddha telah tiba pada pemahaman sempurna tentang realita sebagaimana adanya. Maksudnya apa? Beliau sudah datang dengan menunjukkan kepada kita 4 kebenaran mulia. Jadi beliau datang itu memberi tahu kepada kita tentang 4 kebenaran mulia. Apa manfaatnya? Apa kehebatannya 4 kebenaran mulia? 4 kebenaran mulia adalah tahap pintu untuk mengakhiri penderitaan. Tidak ada jalan lain. Seseorang yang mengembangkan jalan mulia ber-8 nanti akan ketemu 4 kebenaran mulia. Dan kalau orang sudah memahami 4 kebenaran mulia, dia perlahan-lahan penderitaannya mulai tertutup. Artinya tidak mungkin menderita lagi. Contohnya siapa Bante? Seorang yang sudah mencapai pencapaian sotapati. Menjadi seorang sotapana. Sudah tertutup 4 alam menyedihkannya. Sudah tertutup. Setelah menembus 4 kebenaran Arya. Tidak ada lagi wicikica. Wicikicanya sudah tidak ada. Tidak ada keraguan lagi. Inilah makna dari tata gata. Dan kita diingatkan untuk pati pana pamuk kanti. Pati pana artinya kita harus praktek. Pati pana dari kata pati pada. Pati itu artinya ya praktek. Pada itu ya kaki ini artinya bergerak. Jadi kitanya yang mesti berusaha. Jadi baik itu di dalam sila sama di panya. Pati pana. Jayino artinya pencapaian jana, para meditator. Ini menunjukkan bahwa meditasi bawana adalah inti praktek. Jadi umat Buddha ini, tolonglah ya. Yang belum pernah meditasi, meditasilah. Kenapa? Nanti ceritanya lucu loh. Kenapa kok lucu Bante? Bawa ciki tapi tidak pernah merasakan cikinya. Tahu kan ciki? Makanan anak-anak kecil itu, ciki-ciki loh. Ciki-ciki, citos itu kan bagus tuh kemasannya tuh. Tapi tidak pernah dibuka rasanya. Tahu enggak rasanya? Nah, cita rasa dhamma itu mulai meditasi. Jadi meskipun dikit-dikit, jangan sampailah, maksud sampai umur 80 enggak pernah sama sekali. Janganlah, meditasi. Untuk apa Bante? Supaya kita punya minimal
kita sudah punya satu bibit yang baik. Kalau kehidupan sekarang tidak punya kesempatan untuk meditasi, jangan harap kehidupan berikutnya punya kesempatan. Kalaupun ada, lebih sulit. Kenapa? Karena enggak pernah berlatih. Enggak pernah berlatih. Jadi tolong, ya saya katakan tolong, kenapa tolong? Nanti dikira saya enggak ngajak-ngajak. Ya, saya nanti dikira enggak ngajak-ngajak. Ya mbuh 10 menit, mbuh 15 menit. Ya. Boleh enggak Bante duduknya di kursi? Boleh. Boleh enggak Bante duduknya tidak bersila? Boleh. Mau duduk kayak apa? Jadi kadang-kadang sebagian dari orang tua nih, semoga tidak semuanya. Saya kalau ketemu sama orang tua-tua, udah lama Bante saya enggak meditasi. Loh kenapa? Ini dengkulnya enggak bisa diajak sila. Jadi dengkulnya itu enggak bisa diajak, lututnya itu enggak bisa diajak bersila. Jadi karena lututnya enggak bisa diajak bersila, meditasinya juga stop juga. Boleh di kursi, boleh. Ya boleh di kursi. Ya duduk dengan tenang. Rasakan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Jadi bukan sekedar teori, tapi latihan batin secara terus-menerus. Baik itu melatih ketenangan maupun juga melatih pandangan terang. Hasilnya adalah pamukkanti, terbebas. Kata pamukkanti itu artinya terbebas. Terbebas dari apa? Terbebas dari mara, pengikat. Ya. Jadi ada mara. Mara itu artinya penghalang. Bandena itu artinya pengikat. Sudah dihalangin, diikat lagi. Mara itu perintah. Bandana itu artinya ikatan. Ikat pinggang bahasa Palinya adalah kaya bandana. Kaya itu tubuh. Pengikat tubuh namanya sabuk. Jadi bandana itu artinya ikatan. Kaya itu tubuh. Kalau kaya bandanya itu sabuk, ikat pinggang. Nah, mara bandana ini artinya dibelenggu, diikat oleh rintangan. Dan kita ini ibu bapak, ada 5 yang disebutkan mara. Tapi yang pertama ini yang lebih dominan. Ini mara, ini pengikat kita lebih dominan ini. Contohnya apa? Marah, males, bosen, jenuh, pengen jalan-jalan, marah juga itu. Waktu meditasi, kayaknya kita mesti traveling nih. Meditasinya berlanjut atau mikir mau kemana? Nah, ini namanya mara. Mara itu adalah pengotor batin yang ada di dalam pikiran yang bisa muncul setiap saat. Ini yang mengikat kita. Kenapa kita latihan tidak bisa konsisten? Terus terang ibu bapak, menghadapi mara ini butuh ketenangan dan butuh kesabaran. Bagaimana Sang Buddha menaklukkan mara? Beliau tenang dan sabar. Beliau tenang dan sabar. Sama dengan waktu kita meditasi. Pikiran bosan muncul, mesti tenang dan sabar. Marah muncul, mesti tenang dan sabar. Bosan muncul, mesti tenang dan sabar. Ya, ini menghadapi marah nih. Ya, menghadapi marah ini kita mesti tenang dan sabar. Karena kilesa marah ini, ya, kotoran batin ini bisa naik. Baik itu keserakahan, baik itu kebencian, tidak akan berlanjut kalau Anda punya ketenangan dan kesabaran. Namanya sabar itu penahanan. Kanti dari kata kam, nahan. Nahan itu STOP, berhenti. Ya, stop, berhenti. Jadi kalau orang yang tahan, berarti dia mampu berhenti. Berhenti tidak terbawa oleh arus pikiran. Kanda mara, ini mara yang kedua. Ini yang membelenggu. Gara-gara punya tubuh ini loh, makanya ngantuan. Makan kenyang, ngantuk. Capek, maunya rebahan. Kenapa Bante? Kok kalau kenyang ngantuk,
capek pengen rebahan, mau berlanjut, nanti atau nanti saja. Kenapa? Karena kita punya tubuh. Inilah resiko punya tubuh, kita diikat oleh tubuh. Apalagi rutinitas kita yang padat. Ayo meditasi. Kayaknya sudah dari hari Senin sampai Jumat sudah capek loh. Jadi hari Sabtu pengen rehat. Itu sebetulnya adalah marah juga itu. Marah jenis apa? Namanya kanda marah. Karena punya tubuh, maka dia ingin membuat kita menjadi terganggu. Karena tubuh ini. Ya, marah berupa kanda, rupa kanda. Ada perasaan juga, wedana kanda. Ada sanya kanda juga, ada sangkara kanda juga, ada winyana kanda juga. Ini adalah perintang yang kita masih diikat. Karena punya tubuh ini satu sisi karma baik. Tapi kadang-kadang punya tubuh ini kalau tidak dipahami dengan bijaksana, dia juga jadi perintang. Punya tubuh ini. Satu sisi kalau dimanfaatkan jadi hal baik, tapi kalau tidak dimanfaatkan kita jadi budaknya. Mau meditasi agak lama. Cik, diingatkan nanti kakinya nanti mati rasa loh. Udah meditasinya nanti aja. Tubuhnya tuh bisa ngomong begitu loh. Sudah pegel punggungnya, sudah bisa bantu sugitata. Itulah mara yang kedua. Mara yang ketiga adalah karma baik. Abhisangkara, abhisangkara. Bentukan-bentukan karma baik yang besar. Jadi kalau saya ceritakan di tempat yang lain kemarin kan, kalau dapat karma baik yang besar, contohnya mungkin Anda jualan, omsetnya meningkat, dapat reward. Pas harinya 31 Mei, dapat tur sambil lihat sakura di Hokkaido. Mau ikut detik-detik Waisak atau ikut ke sana? Mau detik-detik Waisak atau pergi ke sana? Ini perintang yang ketiga, namanya karma baik yang besar. Karma baik yang besar. Jadi kita sudah mau siap-siap, dapat karma baik besar. Tidak usah keluar duit untuk jalan-jalan, dibayarin dapat uang saku. 31 Mei, detik-detik Waisak pilihannya. Detik-detik Waisak atau ke sana? Umat Buddha pinter jawabnya. Ke sana bantekan, detik-detik Waisaknya bisa lewat YouTube. Pinter. Ya, ini ada contoh ya, Abhisangkara. Makanya kadang-kadang kalau orang terlahir menjadi raja, penguasa wilayah raja, itu juga karma baik terlalu besar. Ya, terlalu besar. Anda mau meninggalkan latihan untuk meditasi, tidak ada waktu. Jadi kalau karma baiknya terlalu besar menjadi penguasa wilayah, menjadi raja, ya pokoknya jadi orang-orang yang stratanya tinggi, itu karma baiknya besar. Tapi sebetulnya juga jadi penghalang. Penghalang. Kenapa? Karena ditawari kemudahan-kemudahan sampai-sampai kita lupa. Memang tidak semuanya, tetapi disebutkan di sini Abhisangkara mara. Kemudian yang perintang yang keempat, kadang-kadang kita belum berhasil, tetapi waktunya sudah habis. Namanya macu mara. Waktunya sudah habis. Dan untuk makhluk-makhluk tertentu, seperti Guru Agung Sang Buddha, atau siswa-siswa Arya, itu baru muncul yang kelima. Namanya Dewa Putamara. Ini adalah sesosok dewa dari surga para nimita wasawati dewa. Yang memang kalau ada orang yang mau mencapai kearahatan khususnya, akan menjadi satu penggoda. Penggoda. Tapi untuk kita-kita yang putu jana begini, marah itu nggak usah turun tangan. Yang Dewa Putamara nggak usah turun tangan. Kita kilesa marah aja udah. Nah, makanya kalau di terakhir-terakhir itu yang kelima, seperti Sang Buddha waktu pencerahan, didatangin Mara yang bersama dengan pasukannya tidak mempan, kemudian yang tiga itu, Arati, Raga, dan apa? Arati, Raga, dan
Pokoknya tiga aja itu lupa saya. Tiga jenis marah yang menggoda itu ya, yang menunjukkan ya tiga jenis marah itu. Kenapa saya ngeblank satunya ya? Rati, raga, nanti tidak saya cari lagi. Ya intinya ini adalah dewa buta marah. Nah untuk terbebas dari marah ini sama dengan. Jadi kalau kita sudah bisa mengatasi marah ini disebut sebagai bebas dari samsara. Dan lagi-lagi supaya kita siap menghadapi marah itu jalannya tetap sama. Yaitu jalan mulia berunsur. Nah, jadi ini adalah satu hal ya di momen Trisuci Waisak kita ingat kembali tentang apa menjadi topik-topik dhamma yang pernah Sang Buddha berikan. Agar kita punya pembekalan mulai dari pariyati. Ya, pariyati kita punya pengetahuan yang akan mendukung pada pati-pati. Mendukung pada praktek. Dhammapada 276. Tumhehi kicang atapang. Akataro tatagato. Pati pana pamuk kanti. Jayino marabandena. Engkau sendirilah yang harus berusaha. Para tathagata hanya menunjukkan jalan. Ia yang meditasi dengan tekun, berlatih mengikuti sang jalan. Ia akan terbebas dari segala mara pengikat.